apalagi ya yang bisa membantu Anda untuk go to the next level adalah Anda mesti perhatikan sebuah budaya kerja di tim Anda gitu. Karena kita tahu bahwa di bisnis ini ada orang yang memilih untuk menjadi agen asuransi yang profesional. Artinya apa? Dia hanya menjual dan dia tidak merekrut tim, ya. Itu pun nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya itu adalah pilihan. Tapi ada juga orang yang bergabung ke asuransi ini, dia itu menjual lalu lanjut dengan membangun tim agency, bahkan sampai membangun perusahaan sendiri, perusahaan agency sendiri dengan nama yang dia impikan, misalnya seperti itu. Bisa juga seperti itu, silakan. Pilihannya ada di tangan Anda masing-masing gitu. Tapi dari semua yang saya perhatikan selama 20 tahun ini, baik itu yang professional selling ya atau professional team building, itu masing-masing selalu membangun sebuah budaya atau kultur kerja yang saling mendukung loh di agency gitu. Karena kalau kita berbisnis atau bekerja di sebuah lingkungan yang toksik ya, atau yang tidak senang lihat orang lain sukses ya, atau yang saling iri, atau agency atau tim yang kumpulan tim yang orangnya itu kayak nggak semangat gitu ya, itu kan bisa mempengaruhi kita juga, itu secara otomatis ya. Jadi mesti bangun budaya yang seperti itu. Jadi kita harus merasa kita menghargai orang lain, kita pun dihargai, kita mengapresiasi orang lain, kita pun diapresiasi atas kinerja yang kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita saling hormat menghormati. Menurut saya itu adalah kultur budaya kerja yang positif ketika kita ada di sebuah agensi. Ya, nah itu kalau itu menjadi bagian Anda untuk Anda sendiri yang membangun, ya berarti Anda harus siapin itu semua. Seperti itu. Oke, terus mesti siapin tadi perayaan kecil-kecil ya, berarti harus ada insentif kan gitu, baik itu insentifnya berupa bonus ya, penghargaan, atau mungkin staycation ya, atau apalah pokoknya yang insentif kecil yang bisa bikin orang jadi refresh dan kembali lagi bekerja dengan hati yang gembira ya kan, lalu semangat kerjanya jadi lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, terus perhatikan juga kalau teman-teman mau go to the next level ya, perhatikan juga hal-hal yang bisa memberikan pencerahan hidup ya. Hal-hal apa yang bisa mentransformasi dirinya teman-teman menjadi orang atau pribadi yang lebih baik ya. Kalau teman-teman punya kesempatan dari perusahaan untuk ada program kayak mungkin coaching atau mentoring untuk jangka yang panjang, lebih baik teman-teman ambil ya, karena kita tahu bahwa program-program seperti itu tidak bisa hanya dilakukan satu kali ya, apalagi kalau kita mau panjang ya karir atau bisnis kita di asuransi ini ya. Teman-teman ingat gak, perhatiin deh, asuransi besar itu rata-rata umurnya udah di atas 100 tahun ya, mereka berdiri itu udah lebih dari 100 tahun dan saya percaya sepanjang 100 tahun itu mereka tuh selalu mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya itu makin hari makin baik gitu. Makanya kenapa bisa perusahaannya bertahan 100 tahun lebih, seperti itu. Nah, kekuatannya pasti adalah ada di pembinaan anggota timnya, entah itu agentnya atau leadernya, untuk jangka yang panjang. Jadi kalau cuman ada perusahaan asuransi yang fokusnya hanya penjualan, pokoknya kamu jual, tapi tidak ada pengembangan apapun, saya rasa sangat sayang ya. Ya sangat sayang, karena harusnya agen asuransi dan leader asuransi itu harus dijadikan sebuah aset yang menopang sebuah perusahaan asuransi bisa hidup lebih panjang gitu. Ya kan kita juga ujung tombaknya, seperti itu. Ya, jadi biasanya sih pengembangan yang kayak gitu tuh biasanya ya banyak yang dipelajari teman-teman, dari mulai pengembangan diri sendiri ya, pengembangan manajemen waktu ya, lalu pengembangan kita secara emosional, juga
pengembangan kepemimpinan, ya, meningkatkan kinerja, ya. Bahkan sekarang nih lagi mulai digalakkan kan sekarang mulai ke teknologi AI, ya. Bagaimana bisa membantu kita sebagai praktisi lebih baik lagi seperti itu, ya. Asal jangan digantiin ya. Lebih baik lagi gitu, jangan digantiin. Oke. Terus mungkin juga ada program atau pendidikan lanjutan, ya, untuk pengembangan diri kita, ya. Mungkin insurance itu kan selalu related, berhubungan dengan yang namanya investasi, ya kan. Apalagi insurance tuh juga berhubungan dengan yang namanya pemasaran. Jadi nggak ada salahnya dong kalau perusahaan atau kita sendiri kita nambahin ilmu kita sendiri atau skill kita sendiri di bidang yang related gitu. Ya, investasi boleh nggak belajar tentang saham, tentang reksadana, tentang surat hutang, tentang membangun portfolio, ya kan, dan lain hal sebagainya, bahkan sampai kripto, bitcoin, emas dan semua itu penting loh, menurut saya penting karena itu related dengan asuransi. Pemasaran tentang digital marketing, ya kan, atau marketing 4.0 dan lain-lain gitu ya. Apa sih yang harus kita tahu gitu? Bukan hanya teknik penjualan yang kita kuasain, tapi juga ilmu-ilmu di marketing pun kita harus memahami. Personal branding, corporate branding, group branding dan semua itu gitu. Apalagi yang related sama insurance, mungkin dari sisi psikologi, ya kan, bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri, mendalami diri kita sendiri, juga bisa lebih aware tentang orang lain, ya kan, kita berhubungannya dengan orang lain, manusia lain, ya pasti ilmu ini kepake dong gitu. Nah, jadi ini baru yang saya temuin ya, 3 itu ya. Mungkin kalau teman-teman bisa temuin yang lain silakan gitu. Yang menurut teman-teman dengan mempelajari bidang lain ini akan menambahkan kemampuan dan skill Anda untuk go to the next level di industri asuransi. Seperti itu. Karena kalau kita dapetin hal itu pemahaman kita pasti jadi lebih luas. Kita kayak merasa bahwa ada sebuah pencerahan di hidup kita yang bukan hanya asuransi melulu gitu ya, bukan hanya satu hal tapi lebih luas lagi seperti itu. Sehingga kita pun merasa perjalanan tahunan di bisnis ini gitu kayak nggak berasa karena kita belajar banyak hal dan variasi yang kita pelajari juga banyak seperti itu. Oke, terus apa lagi? Panduan dasar kalau kita mau terus bertumbuh atau go to the next level gitu ya, dari yang tadinya kita pemula, lalu kita jadi senior, lalu lama-lama kita jadi ya makin senior gitu ya. Ya kita harus ingat ya bahwa di insurance ini kan pondasi awalnya adalah satu, yaitu kita harus memahami filosofi asuransi itu adalah membantu orang lain terlebih dahulu. Entah itu orang lainnya itu adalah nasabah kita atau orang lain itu adalah tim kita gitu. Manapun yang kita bantu ya, fokusnya adalah yang membantu mereka dulu, baru membantu diri kita sendiri. Benar ya? Kita nggak bisa menjual produk asuransi tanpa niat untuk membantu orang yang kita mau bantu. Walaupun kalau dipaksain bisa, tapi kalau teman-teman udah ngejalanin bisnis ini 6 bulan, 1 tahun, harusnya teman-teman udah mulai menyadari bahwa asuransi ini tidak bisa dijual seperti kita jual produk nyata gitu, kayak barang-barang fisik seperti itu. Ya. Jadi kita harus selalu ingat filosofi ini ya, bahwa kesuksesannya kita itu datang ketika kita fokus bantu orang lain untuk mereka punya kebutuhan terselesaikan. Kita datang membawa solusi atas kebutuhan atau masalah yang mereka sedang hadapin. Ya, dasarnya seperti itu. Karena kalau kita bisa lakuin itu ya secara nggak langsung, pasti ada sebuah kepuasan batin yang kita alami ya, dan itu bisa mentransformasi diri kita sendiri.
ya. Jadi kita akan merasa bahwa apa yang kita kerjain ini ternyata dampaknya positif ya ke orang lain ya, gitu. Dan atas hal itu kita bisa mungkin nanti ke depan akan mulai berpikir bahwa oke, kepuasan saya adalah menolong orang dan ternyata tidak selalu dikaitkan dengan unsur keuangan atau finansialnya. Dalam hal ini komisi dan bonus dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau filosofi ini kita sudah bisa pahami ya, saya rasa teman-teman tidak akan baper, tidak akan mudah ngambek, tidak akan mudah down ketika orang lain yang kita mau bantu ternyata dia menolak. Seperti itu teman-teman, ya enggak? Karena niat kita baik dan niat kita menolong bukan hanya melihat dari sisi uang ya, tapi dari sisi yang lain. Tapi itu baru bisa diucapkan ketika teman-teman sudah upgrade to the next level. Kalau masih awam-awam ya, kayak dulu saya juga ya di bisnis ini, saya merasa bantu orang untuk punya proteksi, tapi kita dapat komisi. Ya, itu bukan bantu, itu kan kita kerja. Itu kan kita selling gitu ya. Tapi setelah saya mengalami banyak membantu nasabah-nasabah saya yang klaim, ada yang klaim sakit berat, bahkan ada yang accident, ada yang meninggal gitu ya. Nah, transformasi itu baru mulai terasa. Ya, oh bener ya. Maksudnya ternyata bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang hidup manusia lain gitu. Ya, di situ teman-teman baru mulai merasakan. Ya, kalau buat sekarang teman-teman yang masih baru nih yang dengerin video ini, Anda mungkin belum ngerasain hal itu, that's okay, nggak apa-apa. Lanjutin aja. Ya, lanjutin aja aktivitas Anda. Ya, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan omongan saya nih baru teman-teman rasain. Maksudnya baru mulai ngerti gitu. Ya. Oke, ya. Jadi banyak loh hal yang kita masih bisa kembangkan ya di dalam, baik itu di dalam diri kita ya, baik itu kita sebagai profesi agen asuransi ya, masih banyak ya yang bisa kita pelajarin ya. Tapi nggak perlu merasa aduh terbeban nih, kayak aduh kok jadi banyak banget nih yang harus kita pelajarin ya, pusing, apalagi stres dipikirin ntar sampai nggak bisa tidur gitu. Nggak perlu kayak gitu teman-teman ya. Enjoy aja perjalanannya. Seperti tadi saya bilang, hari demi hari, minggu demi minggu kita lewatin dengan kemenangan kecil-kecil, nanti nggak berasa kok. Pelan-pelan kita dapat semua itu gitu. Yang penting kitanya nggak berhenti gitu. Kecuali Anda mau udahlah sampai sini aja, berhenti belajar tentang asuransi atau tentang hal lain, ya udah semuanya selesai sampai di situ. Oke? Nah, di kesempatan lain saya akan bikin video yang lain yang apa yang saya tahu selama 20 tahun ini saya mau bagiin, mau share ya buat teman-teman, supaya teman-teman yang baru mau ngelewatin jalur yang pernah saya lewatin kan paling nggak dapat hints-nya gitu ya. Dapat contekannya seperti itu. Oke, semua ada waktunya ya, nanti teman-teman akan ngalamin semua juga seperti itu. Oke, sukses untuk kita semua. Bye.